Inilah negeri Palestina yang merupakan pusat negeri Syam. Negeri yang penuh keberkahan karena bentangan para malaikat kepada para penduduknya. Negeri Palestina adalah sebuah negeri di mana terdapat sebuah area yang bernama Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau yang lebih kita kenal dengan nama Yerusalem ini merupakan tanah haram. Tidak hanya ada di kota Mekah dan Madinah, beribadah di kompleks Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Inilah salah satu poros surga dunia yang kita datangi setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kompleks Al-Aqsa di dalamnya berisi 4 masjid, yaitu Masjid Jami Qibli, Masjid Ash-Shakra atau Dome of the Rock, Masjid Burak, dan Masjid Al-Marwani. Dan keempat masjid ini merupakan tempat kunjungan yang mulia, maka sangat dianjurkan untuk berziarah ke kompleks Masjidil Aqsa. Begitu mulianya berziarah ke Masjid Al-Aqsa, hampir seluruh sahabat utama Rasulullah SAW pernah berkunjung ke sini. Kompleks Al-Aqsa mulai dibangun sejak 3000 tahun yang lalu. Didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Sebelum Ka'bah di Masjidil Haram menjadi kiblat umat Islam, kompleks Masjid Al-Aqsa pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Sahabat yang dicintai Allah, proses Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW tidak bisa dilepaskan dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid As-Sakra terdapat gua kecil yang menjadi titik tolak Rasulullah SAW bertolak ke Sidratul Muntaha untuk melakukan Mi'raj. Mi'raj merupakan sebuah perjalanan yang penuh berkah yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang hamba Nabi Muhammad SAW bersama ruh dan jasadnya menempuh jarak ribuan bahkan jutaan kilometer hanya dalam satu malam saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Setelah melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada umatnya solat. Solat inilah yang kemudian menjadi inti dari pokok ritual kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita lagi berada di bahagian batu yang merupakan inti dari komplek Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu komplek besar dan batu ini merupakan inti daripada komplek Masjidil Aqsa. Ya, kalau kita lihat ini agak sedikit keroa. Ya. Diketahui dari sejarahnya bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin Mi'raj, batu ini sedikit terangkat. Ya. Jadi bukan batu itu terangkat, bukan, tapi batu ini sedikit terangkat, maka ada sedikit bahagiannya di sini. Ya. Lalu oleh malaikat Jibril batu ini di-stop, tidak boleh naik ke atas. Dan kalau kita lihat ya dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj bukan hanya sekedar menerima perintah sholat, tidak ya, tetapi ada satu perjalanan juga yang luar biasa, yaitu berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Karena kalau kita lihat ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi diajak untuk ke berbagai destinasi. Salah satu destinasi bahasa kita ya, salah satu destinasinya itu adalah surga dan neraka. Ini secara tidak langsung mengingatkan kita gitu, bagaimana kita sekarang ini termasuk bahagian orang ya harus peduli dengan surga dan neraka. Kenapa saya katakan harus peduli? Karena banyak sekali orang yang mungkin ketika mendengar kalimat surga hatinya tidak tergetar, dan ketika mendengar kalimat neraka dia tidak ada rasa takut sama sekali gitu. Padahal ini bahagian penting sekali loh. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, dibawa dulu ke surga dan neraka. Ini agar kita melihat ke diri kita.
saya termasuk orang yang bagaimana ya ketika mendengar kalimat surga, saya termasuk orang yang bagaimana ya ketika mendengar kalimat neraka. Ya. Sekali lagi, kadang-kadang orang lebih senang gitu ketika ada dunia yang dia dapatkan dibanding dengan surga dia dapatkan. Dan banyak juga orang yang dia jauh lebih takut kalau seandainya dunia itu tidak dia dapatkan dibanding kalau seandainya dia mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini batu dan peringatan Mi'raj Nabi SAW menjadi satu teguran kuat buat kita ya. Karena surga neraka itu sesuatu yang pasti. Maka kalau seandainya kita berbicara tentang masalah resiko paling besar dari manusia hidup itu adalah ketika dia tidak bisa merasakan kenikmatan surga. Dan resiko itu akan berbuntut resiko yang jauh lebih besar. Apa itu? Disiksa di neraka. Ketika kita mampu untuk menjauhkan diri kita dari neraka dan memasukkan diri kita ke dalam surga dengan amalan yang kita kerjakan selama hidup, maka itulah kesuksesan dan kenikmatan hakiki, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, kota Yerusalem yang memiliki luas sekitar 700 km ini merupakan kota suci bagi 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Di bagian sebelah barat Masjid Al-Aqsa terdapat tembok Al-Buraq. Tembok yang terletak antara pintu Maghribah di sebelah selatan dan Madrasah Tankaziyah di sebelah utara ini dikenal dengan nama tembok Al-Buraq karena Nabi Muhammad SAW pernah mengikat buraq, hewan tunggangannya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW bersabda, "Dibawakan kepadaku buraq, ia adalah hewan tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Ada tanda setiap ujungnya." Beliau melanjutkan, "Aku mengikat buraq itu di salah satu pintu Baitul Maqdis, tempat di mana para nabi mengikat hewan tunggangan mereka. Kemudian aku masuk ke dalamnya dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar dari masjid, lalu Jibril mendatangiku dengan membawa bejana yang berisi khamar dan susu. Aku memilih yang berisi susu. Lalu Jibril berkata, 'Engkau telah memilih fitrah.' Setelah itu, kami pun mi'raj menuju langit." Hadis riwayat Muslim. Anehnya, bangsa Yahudi menjadikan sebagian sisi tembok buraq sebagai tempat untuk meratapi kesulitan, kegundahan, dan kekalahan yang sifatnya duniawi. Maka jadilah sisi di balik tembok buraq ini menjadi tembok ratapan. Bahkan bangsa Yahudi percaya di tembok ini ada Shekinah atau kehadiran Tuhan mereka. Menurut mereka, berdoa di tembok ini sama dengan berdoa kepada Tuhan. Sementara bagi umat Islam, dinding ini merupakan bagian dari dasar Masjid Al-Aqsa dan Kubah As-Sakrah atau Dome of the Rock. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang kita nampak ada tembok ratapan, ya, di mana di situ banyak sekali orang Yahudi yang menghadap ke tembok dan mereka meratap. Ya. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, mereka meratap karena apa? Apakah mereka meratap karena nasib-nasib mereka atau kesulitan mereka atau karena dosa mereka? Ternyata mereka meratap di sana karena mereka tidak boleh masuk ke komplek Masjidil Aqsa. Karena mereka tidak boleh masuk ke komplek Masjidil Aqsa, maka di tembok itulah mereka meratapi nasib mereka. Karena mereka tidak boleh beribadah di dalam masjid tersebut. Ini luar biasa ya, pelajaran buat kita ya. Ketika seseorang tidak bisa masuk ke dalam komplek masjid, ternyata mereka harus bersedih dengan itu semua. Bagaimana kalau seandainya kita nanti di padang mahsyar, na'udzubillah min dzalik, di padang mahsyar ternyata nama kita tidak termasuk bahagian orang yang bisa masuk ke dalam surga. Alangkah sedihnya kita. Kita melihat dia saja sedihnya bukan main, hanya sekedar tidak boleh datang ke komplek Masjidil Aqsa yang dia yakini bahwa itu merupakan kiblat dia. Kalau seandainya kita ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kenikmatan terbesar dalam hidup manusia, itu surga, maka jauh ratapan kita pasti akan lebih sedih dari mereka yang hanya sekedar tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Maka mudah-mudahan selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, tujuan kita satu, bagaimana Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan inilah poros surga. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang,
karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Kota Yerusalem saat ini terbagi menjadi dua bagian, kota tua dan kota baru. Di kota tua yang berada di kawasan Yerusalem Timur, banyak terdapat peninggalan sejarah dan dikelilingi oleh tembok kota yang dibangun bangsa Turki. Sedangkan kota baru merupakan kawasan pemukiman, bisnis, dan pemerintahan. Sahabat yang dicintai Allah, ketika Yerusalem dikuasai oleh umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum segera menata kembali kota suci ini dan menjadikannya kota penting bagi umat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum memerintahkan agar area tempat Nabi SAW berangkat menuju Sidratul Muntaha dibersihkan dan kemudian merenovasinya. Penaklukan Yerusalem pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum benar-benar peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Selama 462 tahun, wilayah ini terus menjadi daerah kekuasaan Islam dengan jaminan keamanan memeluk agama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Namun kini umat Islam di Palestina merasakan hal sebaliknya. Mereka terkurung dan terkekang oleh penjajahan Israel. Bahkan di negerinya sendiri, mereka hanya bisa beraktivitas layaknya tahanan. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saya sedang berada di kawasan Old City, kota tua yang ada di kompleks dari Masjidil Aqsa ya. Dan subhanallah ya, kalau kita lihat ini usianya sudah ribuan tahun, diawali dibangun oleh Abdul Malik ibn Marwan, lalu selanjutnya diperbaharui dengan khalifah-khalifah setelahnya, pemimpin-pemimpin setelahnya, dan bekas-bekasnya masih ada. Ini bekas besaran Islam. Bahkan dululah Salahuddin Al-Ayyubi tergerak ketika ini dikuasai oleh tentara salib untuk dikuasai kembali, tapi tanpa tetesan darah ya, artinya tanpa kekerasan lah, dengan begitu baiknya Salahuddin Al-Ayyubi untuk menguasai tempat ini. Dan kita lihat sekarang justru sangat miris sekali ya, banyak sekali kalau kita lihat pemuda yang ada di sini justru mungkin dia tidak bisa keluar dari tempat ini, dia hanya terkurung saja ya, aktivitasnya mungkin kalau kita lihat itu hanya sekedar duduk-duduk, dagang dan lain sebagainya. Padahal ini cerminan dari zaman kejayaan emas Islam, zaman keemasan Islam. Bayangkan, dulu ini merupakan simbol kekuasaan dan kebesaran Islam. Tapi sekarang, Masya Allah, kalau bukan kita sebagai seorang muslim yang kembali kita seperti Salahuddin Al-Ayyubi tergerak kalah, untuk siapa lagi? Mudah-mudahan ini, saya hanya berpesan untuk diri saya pribadi dan kita semua ini, All City ini betul-betul bisa menjadi motivasi kita bersama. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, siapapun kita, apapun profesi kita, berpikir bagaimana kita bisa mengembalikan zaman keemasan Islam itu dengan karya kita, dengan hasil kita. Sehingga apa? Anak cucu kita bisa mendapatkan kebaikan dari karya yang kita kerjakan sekarang. Dan inilah Parachute. Sahabat yang dicintai Allah, di tengah penjajahan bangsa Israel, anak-anak Palestina ini tetap ceria. Bersama teman-teman, mereka bermain bersama. Di kompleks kota tua inilah mereka hanya bisa beraktivitas. Untuk keluar dari tempat ini pun mereka sangat susah. Penjagaan tentara Israel ada di setiap pintu masuk dan penjuru kota. Namun di tengah berkecamuknya konflik Palestina dengan Israel, Al-Quran menjadi motivasi bagi anak-anak Palestina untuk terus semangat menjalani hidup. Tidak heran jika anak Palestina menjadi para penghafal Al-Quran. Blokade dari segala arah oleh Israel menjadikan mereka terus intens berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga di usia yang masih belia, banyak di antara mereka yang sudah hafal Al-Quran. Teringat sejarah emas tentang kejayaan Islam di masa kekhalifahan dahulu, dan rahasia besar yang perlu dicatat dalam masa itu adalah umat Islam tidak pernah jauh dengan Al-Quran, tidak pernah melepaskan hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Telah kutinggalkan untuk kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Malik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ Alhamdulillah. بخير؟ الحمد لله ما شاء الله. السلام. اسمك؟ محمد. محمد. أنت؟ إسحاق. إسحاق. إسماعيل. إسماعيل. ما شاء الله. ممكن أجلس هنا؟ تفضل. طيب ما شاء الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. ها؟ من وين طيب. أنت؟ أنا إندونيسي. ما اسمك؟ عارفين. ما شاء الله. تشرفنا. الله يبارك فيك. أهلا بكم. أهلا بكم. ما شاء الله. أنت الآن كيف حالك هنا يعني الشباب؟ الحمد لله كله بخير. كله بخير؟ نعم. ما شاء الله كله بخير. أنت تدرس نعم. في أي ثاني إعداد. ثاني إعداد أنت؟ ثالث إعداد أنت؟ أول إعداد. أول إعداد. صف أه؟ خامس صف خامس ما شاء الله. ابتدائي. ابتدائي طيب ابتدائي. وأيضا تحفظ قرآن؟ نعم. كم جزء؟ 12. ما شاء الله 12. 12. ما شاء الله. أيضا كذلك يعني تحفظ قرآن؟ Masya Allah, subhanallah ya, nih sahabat yang dicintai Allah, ini teman-teman kita ya di tengah keterbatasan mereka hidup di tempat yang terkurung mungkin ya, tidak bisa keluar dari daerah ini, susah sekali mereka keluar. Untuk bisa keluar dari komplek ini susah sekali karena penjagaan yang luar biasa. Tetapi mereka, lihat, senyum mereka tetap terkembang, optimisme mereka juga luar biasa. Bahkan di antara mereka ada yang hafal Al-Quran sampai 20 juz, coba bayangkan. Kalau seandainya kita di tengah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, kita sulit untuk menjadi manusia bertakwa malu dengan mereka. Mereka bertakwa harus di bawah todongan senjata ya. Ingin berangkat ke masjid di bawah todongan senjata, tapi mereka semangat luar biasa. Bahkan ketika ingin belajar pun mereka, Masya Allah ya, sulit luar biasa. Tapi semangatlah ya, titisan dari semangat dari para pendahulu kita yang luar biasa dalam merebut Aqsa ini kembali, itu yang mereka warisi. Dan mudah-mudahan pemimpin Islam tumbuh dari mereka-mereka dan tumbuh dari kita. Kita bersama-sama sebagai seorang muslim maju untuk membangun agama ini, agar agama ini bisa harum dunia dan akhirat. Dan inilah poros syurga. Belajar dari rakyat Palestina, walaupun mereka dikurung dari segala arah oleh Israel, nyawa mereka terancam setiap saat. Namun itu semua tidak menyurutkan niat mereka untuk dekat dengan Sang Halik. Bahkan mereka selalu mendalami lebih dalam dan lebih jauh tentang agama Islam. Mas Ruli udah berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Baru pertama, Masya Allah. Dari mana Mas Rulinya? Dari Jakarta, Pak. Oh, alhamdulillah. Gimana kesannya setelah beberapa hari di sini? Kira-kira ada apa yang apa bahasanya ya? Kita udah beberapa hari di sini kan kita lihat anak-anak Palestina, masyarakat Palestina yang terkurung oleh Israel gitu, padahal mereka di negaranya sendiri. Kira-kira apa yang keluar dari benak Mas Ruli? Sini di negeri mereka sendiri, mereka tidak bisa hidup bebas seperti kita layaknya di Indonesia ya Pak Ustadz ya. Mereka beribadah kayaknya ada keterbatasan ya. Mereka masuk masjid saja diperiksa ya. Ya, Bahkan keluar dari tempatnya juga dia diperiksa gitu ya, padahal tanah mereka sendiri ya. Tapi pernah nggak melihat ada di wajahnya kesedihan dari wajah mereka? Pernah nggak melihat? Atau Mas Ruli lihat mereka ceria-ceria saja? Kelihatannya mereka cukup ceria ya. Cukup ceria ya. Sebenarnya dalam dengan suasana seperti ini sungguh luar biasa. Mereka nggak merasa tertekan dan terbebani. Oh iya. Mungkin karena mereka sudah biasa atau saya gitu ya. Jadi ini pesan juga buat kita di Indonesia ya. Kadang-kadang kita baru ada sedikit apa aja kita langsung sudah mengeluh ya. Mereka sudah ditekan seperti ini tapi tetap semangat. Kalau ngelihat keadaan yang seperti ini, kira-kira himbauan kita nih yang sudah pernah datang sini untuk Muslim Indonesia apa ya yang bisa kita perbuat buat mereka? Mungkin yang saya bisa ingin sampaikan yang sederhananya, yang paling mudah ya Pak Ustadz ya. Paling tidak kita mengirimkan doa aja buat mereka ya Pak Ustadz ya. Setiap selesai sholat ya. Yang paling mudah, jika ada rezeki mungkin kita bisa menyumbang peduli ya. Karena kalau tidak lihat biasanya kepedulian itu tidak tumbuh. Mudah-mudahan Mas Ruli ya, ibadah kita di sini diterima Allah semuanya. Nikmat kan? Nikmat sekali. Masya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan kita jalan lagi ya. Ya, silahkan.
Sahabat yang dicintai Allah, meskipun rakyat Palestina belum merdeka, namun mereka tetap memakmurkan masjid. Setiap sholat fardu tiba, mereka selalu melakukan sholat berjamaah di komplek Masjid Al-Aqsa. Ketatnya penjagaan tentara Israel tidak menyurutkan langkah mereka untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, setelah menunaikan ibadah sholat subuh, saya berkesempatan berjumpa dengan Imam Masjid Al-Aqsa. نرحب بإخواننا القادمين من إندونيسيا، هذا البلد المسلم العظيم المعطاء، هذا البلد الذي يتواصل مع أهل فلسطين دائما ويقدم لهم المساعدات الطيبة وبخاصة في أرض غزة المباركة. نحن هنا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس في أرض الإسراء والمعراج، نرحب دائما بهم ونقول لهم أن يأتوا إلى هذا المسجد المبارك، لأن هذا المسجد ليس فقط للفلسطينيين وليس فقط للعرب، وإنما هو لكل مسلم في أنحاء الأرض. وليتذكروا أن هذه الأرض هي أرض المحشر والمنشر، هي أرض الإسراء والمعراج، هي أرض البركة والنور والمحبة، أرض الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين من أبناء هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. حياكم الله. وعليكم السلام. Assalamualaikum. Subhanallah, Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa berbincang-bincang sebentar tadi dengan imam dari Jami Al-Aqsa di Masjidil Aqsa ini. Dan saya terenyuh sekali dengan pernyataan beliau ya. Beliau sangat berbahagia dengan keadaan kaum muslimin Indonesia yang senantiasa meluangkan waktu untuk mendatangi tempat ini. Apalagi kontribusi kaum muslimin Indonesia terhadap masyarakat muslim Palestina yang ada di Gaza. Beliau sangat berterima kasih sekali. Dan beliau mengatakan kepada kita sebagai kaum muslimin Indonesia, mari perhatikan saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina, dan jangan pernah takut untuk datang ke Baitul Maqdis. Jangan pernah takut untuk datang ke Masjidil Aqsa ini, karena ini merupakan masjid milik kaum muslimin, bukan milik orang Palestina, bukan. Dan masjid ini merupakan tanah yang diberkahi, tanah yang penuh dengan kebaikan. Nabi SAW terdahulu Isra dan Mi'raj dari tempat ini. Maka beliau mengatakan, mari sama-sama kita jaga tanah suci ini, dan kedatangan kaum muslimin dari Indonesia ke sini memberikan support kepada saudara-saudara muslimin di Palestina, agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap tabah dan sabar menjalani ujian yang Allah berikan ini. Semoga semangat dari para kaum muslimin yang ada di Palestina dan rasa terima kasih mereka kepada kita di Indonesia menjadikan ini satu motivasi kepada kita untuk terus berbuat baik kepada saudara kita sesama muslim di seluruh dunia, dan inilah poros surga. Masjid Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Al-Aqsa merupakan warisan dari risalah langit yang kemudian disempurnakan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam juga mengimani para rasul, kitab-kitabnya, dan membenarkan inti dari ajaran para nabi dan rasul tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48.